Jumpa lagi di Telewot Indo. Utaran episode Meti di penjara akan dihukum gantung. Cerita dimulai, Ambika masih merasa pusing dan muntah-muntah akibat minuman kemarin. Sakran mengira Ambika sedang hamil. Ambika pun mengiyakannya dan memanfaatkan situasi itu agar Miti dan Ekadis tidak berani mendekatinya lagi dan Sakran akan menuruti semua keinginannya. Ekadis memberikan alat tes kehamilan karena Ambika menolak untuk dibawa ke dokter. Ambika menggunakan lipstik untuk membuat garis merah yang menandakan positif hamil. Miti diam-diam mengikuti Ambika ke rumah sakit. Ia melihat Ambika menyogok seorang suster untuk membuat surat pernyataan positif hamil yang palsu. Miti pun merekamnya dengan ponsel miliknya. Miti masuk ke dalam ruangan itu dan menunjukkan rekamannya pada Ambika. Miti mengatakan, "Permainanmu sudah berakhir Ambika Chatterjee. Aku tidak menyangka kau bisa melakukan hal serendah ini. Kau menipu kami dengan berbohong tentang kehamilanmu. Bukti ini akan mengungkap wajah aslimu di hadapan semua orang." Ambika berkata, "Kau salah paham." Miti mengatakan, "Cukup Ambika. Jangan berbohong lagi." Miti memaksa Ambika untuk pulang. Namun Ambika berhasil kabur dengan cara melemparkan piring bubuk Holi ketika mereka sedang melewati kerumunan orang yang sedang merayakan hari Holi. Miti kehilangan jejak Ambika. Miti pulang ke rumah dan menunjukkan rekaman video tersebut kepada Ekadis. Akash dan Sakran sedang ada bekerja di luar. Miti berusaha mengirim video itu langsung ke ponsel Akash tapi tidak bisa. Miti menelpon Akash dan memintanya untuk segera pulang karena ada hal penting yang ingin dia sampaikan. Beberapa saat kemudian, Miti menerima telepon dari Ambika yang memintanya untuk datang sendirian ke suatu tempat dalam waktu 20 menit. Ambika mengancam akan bunuh diri kalau Miti tidak menurutinya. Miti pun bergegas pergi ke tempat yang dijanjikan. Ratore melihat Miti dan Ambika duduk di dalam satu mobil, ia pun mengikutinya. Ambika membawa Miti ke tempat yang sunyi. Miti memperlihatkan rekaman video itu sekali lagi. Ambika melemparnya. Ambika kemudian menceritakan semua perbuatannya. Miti bertanya, "Kenapa kau sangat membenci kami?" Ambika menjawab, "Karena dirimu, Akash menghancurkan hubungan setelah pertunangan kami. Dia menolakku. Siapapun yang menolakku akan mendapatkan akibatnya, termasuk keluarganya." Miti mengatakan, "Akash adalah milikku. Akash Chatterjee hanya mencintaiku. Kau tidak akan bisa memilikinya." Ratore mendengar teriakan Ambika. Ambika mengatakan, "Akash adalah milikku. Kau dan Akash akan berpisah mulai hari ini." Miti mengatakan, "Aku, Miti Chatterjee, menantu tertua dari Ekadis Chatterjee, menantangmu. Kau tidak akan berhasil dalam permainanmu. Ini sumpahku padamu." Ambika kemudian mengambil bensin dan menyiramkannya ke tubuhnya sendiri. Miti berusaha menghentikan Ambika ketika hendak menyalakan korek api. Ambika pun melihat kehadiran Ratore. Lalu Ambika bertanya ke Miti, "Kenapa kau ingin melenyapkanku Miti? Kenapa?" Kemudian Ambika mendorong Miti hingga Miti berguling jatuh ke bawah. Saat Miti kembali ke atas, ia melihat tubuh yang sudah hangus terbakar. Miti berteriak menyebutkan nama Ambika. Ratore bergegas memadamkan apinya. Singkat cerita, Miti pun dibawa ke kantor polisi. Di tempat lainnya, Akash telah pulang dan menanyakan keberadaan Miti pada Ekadis. Tapi Ekadis sendiri tidak tahu kemana perginya Miti. Tak lama kemudian, polisi menelpon rumah Bundela. Sakran sok mendengar kabar kalau Miti ada di kantor polisi. Ia lebih sok lagi mendengar kabar tentang Ambika. Akash datang ke kantor polisi untuk menemui Miti. Ia merasa sedih melihat Miti tertidur di balik jeruji besi. Akash membangunkannya perlahan. Miti bertanya, "Kenapa kau tidak pulang lebih cepat? Sekarang lihat apa yang terjadi. Kau tahu bagaimana Mitimu kan? Aku tidak mungkin melenyapkan siapapun. Aku tidak melenyapkan Ambika. Dia memintaku untuk datang ke sana. Aku sangat takut. Akash, tolong keluarkan aku." Akash hanya terdiam dengan mata berkaca-kaca. Hatinya hancur melihat kondisi Miti seperti ini. Miti mulai histeris dan mengulang kata-katanya. Sakran, adiknya Akash, berkata, "Miti pembunuh. Kau telah melenyapkan istri dan anakku." Miti mengatakan, "Akash, tolong buat dia mengerti. Ibu,
Kau tahu yang sebenarnya. Jelaskan padanya kalau aku tidak melenyapkan Ambika. Sakran berkata, seperti penderitaan Ambika hari ini, seperti itu juga kau akan menderita setiap hari, setiap menit dalam hidupmu. Kau tidak akan pernah merasa bahagia, Miti. Lalu Sakran pergi meninggalkan mereka. Miti mengatakan, Sakran sudah seperti adikku sendiri. Mana mungkin aku merenggut kebahagiaan darinya. Akash memeluk Miti, lalu polisi memberitahu kalau waktu mereka sudah habis dan memaksa mereka keluar. Akash dan Ekadis berjanji bahwa Miti akan baik-baik saja. Di tempat lainnya, Muhta dan Vishnu berkunjung ke rumah Thakur. Damini berkata, kalau aku tahu kalian akan datang, aku akan menghubungi Miti dan Akash untuk datang juga. Lalu Muhta mencoba menghubungi ponsel Miti tapi tidak tersambung. Ratore tiba di rumah Tahar Tahur dan mengatakan Miti di penjara. Muhta lalu bertanya, Miti kenapa? Miti baik-baik saja kan? Jawab ayah, Miti baik-baik saja kan? Ratore menjawab Miti ditahan karena membunuh. Damini menjatuhkan piringnya mendengar ucapan Ratore. Damini berlari ke arahnya. Damini bertanya, bagaimana itu bisa terjadi? Siapa orangnya? Ratore menjawab, Ambika. Semua orang shock mendengarnya. Miti sedang duduk dengan tatapan kosong saat Akash menemuinya. Akash mengatakan, kau tidak boleh menyerah. Kau adalah putri dari Ibu Ica yang tidak pernah menyerah dalam hidupnya. Kau tidak boleh menjadi lemah seperti ini. Kalau kau seperti ini, bagaimana bisa aku tetap berdiri tegar? Miti akhirnya berdiri dan mendekati Akash. Miti mengatakan, aku tahu itu dan aku juga berusaha untuk mengerti. Tapi entah kenapa aku menjadi lemah. Aku tahu aku tidak bersalah, tapi aku tidak punya bukti. Berhubungan dengan durasinya lama, cukup di sini dulu ya sinopsisnya. Tungguin ya part kedua, di video selanjutnya karena ada bukti, sehingga Meti lolos dari hukuman gantung.